pertama kalinya tiba di rumah mertuanya. Mertuanya mengendarai tank untuk menemuinya. Ini membuat pria itu takut, tetapi ketika ayah mertua melihat dia adalah orang Cina, mertuanya sangat terkejut. Hayev merasa pria ini tidak layak menjadi menantunya. Dia tidak menyukainya, ingin sekali memakannya. Lihatlah dia seperti dia belum pernah melihat dunia. Meminta pengasuh membawakan sepanci pangsit. Berkata itu makanan tradisional Rusia, tapi ini jelas dari Cina. Bocah itu keberatan. Mempermalukan Hayev. Hafe kesal dan mengambil tisu. Apakah ini juga buatan kalian? Membuat Hafe kesal dan tidak nyaman. Mengejek negaranya, hanya bisa meniru. Setelah makan mereka terus berdebat. Hafe memutuskan akan mempermalukannya. Meminta pelayan membawakan botol besar vodka. Siapa yang jatuh duluan, maka dia kalah. Putrinya tidak senang dan menarik Peng-Peng ke kamar. Tapi dia tidak tahan. Rumah leluhur saya adalah Cina Timur Laut. Tidak pernah kalah di meja anggur. Hafe memulai duluan. 1 gelas 1 tegukan. Katanya rasanya seperti air putih. Peng-Peng kehilangan kesabaran. Dia juga meneguk langsung. Kemudian mereka terus bertaruh, secangkir demi secangkir tanpa nafas. Melihat bocah ini belum menyerah, Haif menambah tantangannya, bermain pantun. Pembantu Julia mengejeknya, ini tidak ada di negaramu kan? Julia tercengang. Haif tidak berdaya dan terus mengajaknya minum. Semakin banyak minum, semakin kuat. Tidak ada yang mau kalah. Ruben melihat tuannya tak sanggup lagi, lalu berkata mereka seimbang. Haif yang awalnya ingin mengalahkannya. Sepertinya bocah ini bukan lawan yang mudah. Haif akan bertindak kejam, membawanya ke kamar sauna, memulai tes keduanya, tantangan tahan panas. Begitu dia berjalan di pintu dia terlihat seksi. Haif tidak membiarkannya melepas topinya. Ruben tidak tahan dan meninggalkan mereka berdua. Siapa tahu, Haif menambah tingkat panas. Peng-Peng berkeringat deras. Tentu saja Haif juga tidak tahan. Mereka menahan dengan satu nafas. Peng-Peng kesal, dan menambah suhu panas. Tak lama kemudian, keduanya melarikan diri dari sauna. Mereka dianggap seimbang. Kemudian ujian tahan dingin. Di bawah 40 derajat, keduanya menggigil. Haif meminta Peng-Peng melompat ke air es. Dia berkata begitulah cara mereka berlatih. Peng-Peng mulai takut. Mertua Rusia dengan menantu Cina. Mereka bertaruh nyawa. Mengajak Peng-Peng berdiri di luar suhu minus 40 derajat. Berenang di gua es. Melihat Peng-Peng tidak melompat, dia menggigil dan melompat. Setelah melompat mereka berteriak kedinginan. Haif menarik Peng-Peng ke air, lalu bergegas naik ke atas, menekan kepala Peng-Peng agar tidak naik. Untungnya Elsa segera datang. Haif pun melepaskannya. Beberapa tantangan ini tidak bisa mengalahkannya. Haif mulai memikirkan rencana lain, membawa mantan pacar putrinya Sergei, menyiapkan mobil dan juga bunga, meminta Sergei merusak hubungan mereka. Berkata Sergei adalah cinta pertamanya Elsa. Elsa merasa jijik melihat Sergei, lalu memintanya pergi. Tetapi Sergei berkata mobilnya rusak, perlu tinggal di rumahnya beberapa hari. Haif membantunya di samping. Katanya dia butuh bantuan berburu nanti. Peng-Peng tidak mungkin bisa membantunya. Melihat dirinya diejek lagi, Peng-Peng ingin ikut bersama mereka. Tapi begitu masuk ke mobil, mereka mengerjainya. Semua orang memakai helm baja, melirik ke arah Haif. Pengemudi sengaja membawa mobil dengan ugal-ugalan. Tim lainnya baru mengerti arti helm ini. Setelah turun dari mobil, semuanya muntah. Malam harinya, beberapa orang datang ke sebuah kabin. Namun kabin itu hanya bisa muat 3 orang. 2 orang bisa tidur di dalam mobil. Pengemudi ditempatkan di dalam mobil. 4 sisanya harus beradu. Siapa yang bisa menembak kaleng ini? Siapa yang bisa tidur di kabin yang hangat? Haif dan Ruben memiliki pengalaman menembak target dengan mudah. Sekarang giliran Sergei. Haif diam-diam mengambil senapan, membantunya menembak. Hanya tersisa Peng-Peng seorang, mengarahkan pistol dan berpose. Dan dia hanya bisa tidur di dalam mobil. Bukan hanya tidak bisa tidur, pengemudi di samping bahkan mendengkur. Siapa sangka, Haif yang tidur di kabin, mendengar Sergei mendengkur keras, dan sulit dibangunkan. Haif yang marah menggaruk kepalanya. Dia ingin sekali menembaknya. Ketika pagi hari, Sergei melompat senang, dan Haif kelelahan. Dia meminta Peng-Peng naik ke atas dan mengamati binatang buas. Sedangkan yang lain asik barbek. Peng-Peng yang tidak tidur sepanjang malam, terbangun, dan melihat
melihat seekor beruang hitam. Untungnya, anjing itu datang menyelamatkannya. Tetapi dia bukan tandingan beruang ini. Peng Peng berteriak menyuruh anjing itu pergi. Tetapi anjing itu tidak mau. Melihat anjing ini dalam bahaya, dia seketika membidik beruang hitam. Mereka mendengar suara tembakan, dan mengira Peng Peng bunuh diri. Tapi saat tiba di lokasi, mereka tercengang. Dia berhasil memburu seekor beruang, namun dia menangis. Dia merasa beruang itu sangat kasihan, tapi tidak tega melihat anjing itu ketakutan. Sekali lagi, rencana Hive gagal. Dia memutuskan menyerah, tapi Sergei menemukan sebuah ide. Если не получилось отбить Иру Пенга, следовательно, trik yang bagus untuk menyelamatkan negara. Pria Cina ini pergi ke Rusia untuk melamar Elsa. Ternyata orang Rusia cukup kepo. Вы, Пенг, чем занимаетесь? я врач. Бюджетник? Sepertinya Hive berencana mempermalukannya di depan umum. Peng Peng tidak mau kalah, mengangkat gelasnya dan bertanya pada Hive. Dia telah lulus ujian, dan sudah membunuh seekor beruang, telah memenuhi syarat menjadi menantunya. Namun saat itu juga, Hive menatap Sergei. Sergei berdiri, mengajak Peng Peng keluar. Beritahu pria itu bahwa pacarnya sangat genit, selalu membawa pacar baru kembali ketika pergi ke luar negara. Peng Peng hanya ban cadangan. Peng Peng yang marah pun percaya. Selesai makan, Hive mempersiapkan mainan motor, untuk membuktikan bahwa itu dibuat di Cina, dan memilih sebuah motor salju. Elsa ingin duduk di belakang, namun Peng Peng yang kesal mengusirnya. Ayahnya tersenyum, dan meminta putrinya ikut bersama Sergei. Ternyata motor ini cukup hebat. Setelah beberapa tikungan, dia bergegas ke depan. Sergei kesal, ingin mendahului Peng Peng. Tanpa diduga, permukaan es tiba-tiba pecah. Mobil salju jatuh langsung ke air. Melihat Sergei naik ke atas, dia langsung melompat ke air. Ternyata Elsa tidak jatuh. Peng Peng tidak bisa berenang. Untungnya Hive menolongnya, mengeluarkan dia dari air. Peng Peng ingin menunjukkan ketulusannya kepada mertuanya, tapi dia mendengar percakapannya dengan Sergei. Ternyata semua itu adalah rencana Hive. Hive pun mengatakan, dia dan putrinya tidak mungkin sejalan. Mereka tidak akan bahagia. Dia meminta Peng Peng meninggalkan putrinya. Peng Peng putus asa. Dia pun pergi membawa kopernya. Sebelum pergi, dia menulis sepucuk surat. Berpaling tidak melegakan. Sebaliknya akan patah hati. Dunia berutang padaku sesuatu, tetapi itu bukan kamu. Hive membaca surat ini. Akhirnya dia merasakan cinta bocah kepada putrinya. Dia membawa tank, menghentikan mobilnya. Tapi dia punya satu ujian terakhir. Mengetahui adik Peng Peng akan datang, Hive menyiapkan polisi untuk menangkapnya. Dia ingin melihat sikap Peng Peng terhadap kerabatnya. Peng Peng ingin pergi ke kantor polisi, namun Hive membawa kabur mobilnya. Ternyata tidak disangka, dia membawa tank ke kantor polisi, tetapi polisi menolak melepaskannya. Hive memprovokasinya, membuat Peng Peng marah, naik ke tank dan ingin menembak. Tembakan diarahkan langit, membuat semua orang bingung. Melihat dia sangat menyayangi keluarganya, Hive akhirnya mengakuinya. Bocah itu juga menjadi menantu dari negara Rusia, bertemu dengan mertua yang sangat keras. Bisakah Anda berhasil lulus ujian?